Hello guys, kembali lagi di channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, semeton sami sahabat Spiritual Bali TV dimanapun Anda berada. Video kali ini Spiritual Bali TV akan membahas tentang apa itu Sanggah Kamulan, jenis Sanggah Kamulan, dan doa pada Sanggah Kamulan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bantu share video ini di media sosial Anda sehingga dapat bermanfaat bagi semeton Hindu Indonesia. Sebagai umat Hindu Bali, tentu kita tidak asing dengan yang namanya Sanggah Kamulan, di mana kita sering melakukan persembahyangan bersama, baik hari suci besar maupun hari-hari biasa. Namun apakah semeton mengetahui apa itu Sanggah Kamulan dan siapakah yang berstana di sana? Yuk langsung saja kita bahas ya guys. Secara etimologi, Sanggah Kamulan terdiri dari dua kata, yaitu sanggah dan kamulan. Sanggah adalah perubahan ucapan dari kata sanggar. Menurut pengertian lontar siwagama, sanggar adalah tempat pemujaan. Sedangkan kamulan berasal dari kata mula. Dalam bahasa Sanskerta berarti akar, dasar, atau asal, dan mendapatkan awalan ka dan akhiran an, menjadi kamulan, menunjukkan tempat pemujaan asal atau sumber. Dari dua kata tersebut dapat kita artikan Sanggah Kamulan adalah tempat pemujaan asal atau sumber daripada Hyang Kamulan atau Hyang Kamimitan. Kamimitan adalah lain ucapan dari kata kawitan, berasal dari kata wit yang berarti asal atau sumber pula. Dari arti kata tersebut dapat kita menyimpulkan bahwa yang dipuja pada Sanggah Kamulan itu tidak lain yang merupakan sumber atau asal dari manusia itu ada. Di dalam kutipan Lontar Gongwesi dan Lontar Usana Dewa menyebutkan bahwa yang berstana pada Sanggah Kamulan adalah Hyang Triatma atau tiga aspek dari Atma itu sendiri. Sang Hyang Triatma yaitu Paratma yang diidentikan sebagai ayah atau purusa, Sang Hyang Siwatma yang diidentikan sebagai ibu atau perdana, dan Sang Atma yang diidentikan sebagai diri sendiri atau roh individu. Yang hakikatnya Sang Hyang Triatma itu tidak lain daripada Brahma atau Yang Tunggal sebagai Sang Pencipta. Dalam Lontar Purwabumi Kamulan disebutkan bahwa Atma atau roh yang telah disucikan yang disebut Dewa Pitara juga distanakan di Sanggah Kamulan. Seperti kutipan pada Lontar Tatua Kepatian bahwa Sang Hyang Atma yang sudah disucikan ini sudah melalui proses upacara ngaben yang bertujuan melepaskan roh dari ikatan keduniawian. Kemudian upacara selanjutnya yaitu upacara Atma Wedana adalah upacara akhir yang bertujuan menyucikan Atma Pitara seusai upacara ngaben dan merupakan upacara yang dilakukan sebelum melinggihang atau memposisikan Atma sang leluhur di rong 3 atau rong telu atau Sanggah Kamulan di masing-masing keluarga. Menelisik kutipan pada Lontar Gongwesi dan Lontar Usana Dewa sebelumnya bahwa penyatuan Sang Hyang Triatma adalah Hyang Tuduh yang merupakan Dewa Brahma sebagai Sang Pencipta. Ketiga tingkatan Sang Hyang Triatma itu juga ditinjau dari segi filsafat Siwa Tattwa, yakni Atma adalah yang menjadikan hidup pada makhluk, Siwatma adalah sumber Atma di alam nyata atau skala, sedangkan Paratma adalah sumber Atma atau roh di alam niskala. Dan di dalam mantra Sapta Om Karatma disebutkan yang dimaksud dengan Triatma adalah Atma dewanya Brahma dengan wijaksaranya Am, antara Atma dewanya Wisnu dengan wijaksaranya dan Paramatma dewanya adalah Siwa dengan wijaksara Mang. Ketiga dewa tersebut dalam sekte Siwa Siddhanta umumnya disebut Trimurti. Ketiga dewa tersebut adalah merupakan roh alam semesta. Sebagai roh atau Atma alam semesta, ia juga bergelar Tripurusa atau Trilingga.
Sesungguhnya, yang merupakan atma atau roh dari jagat kita ini, termasuk makhluk hidup utamanya manusia, adalah beliau yang bergelar Trimurti, Tripurusa dengan wujud trilingganya. Sebagai atma, dengan sendirinya beliau itu adalah ide Sang Hyang Widiwasa. Sedangkan Sang Hyang Trimurti dari gelarnya Tripurusa, yaitu merupakan siwa itu sendiri yang menjadi 3 aspek, yakni Siwa merupakan Tuhan dalam dimensi imanen, Sadasiwa merupakan Tuhan dalam dimensi skala dan niskala, dunia nyata dan dunia maya, sedangkan Paramasiwa adalah Tuhan di dalam dimensi niskala. Di dalam lontar Siwagama, ia digelari sebagai Batara Guru. Batara Guru ialah tidak lain Siwa itu sendiri sebagai Tripurusa, maka Batara Guru pun ada 3 aspek yang disebut dengan Triguru, yakni Guru Rupam, yaitu guru dalam dimensi skala atau dunia nyata, Guru Madhyam, yaitu guru dalam 2 dimensi, yaitu skala niskala, dunia nyata dan dunia maya, Guru Purwam, yaitu guru dalam dimensi niskala atau dunia maya. Dari lontar-lontar tersebut dapat kita pahami bahwa yang dipuja pada Sangga Kamulan pada hakikatnya adalah ide Sang Hyang Widiwasa, baik sebagai yang Triatma, yang sebagai Atma alam semesta dengan isinya, yang dewanya adalah Brahma Wisnu Siwa atau Sang Hyang Trimurti yang merupakan aspek Tuhan dalam bentuk horizontal, dan Siwa Sadasiwa Paramasiwa aspek Tuhan dalam bentuk vertikal, yaitu Tripurusa. Sebagai Tripurusa, beliau juga disebut Triguru. Oleh karenanya, secara umum juga disebut bahwa Sangga Kamulan stananya Batara yang guru. Dengan demikian, pengertian kamulan atau kawitan sesungguhnya mengandung pengertian yang sangat tinggi, yang merupakan asal-muasal manusia, yang tidak lain ialah ide Sang Hyang Widiwasa itu sendiri, dengan semua manifestasinya. Perbedaan Sangga Kamulan rong 2 dan rong telu. Di beberapa daerah di Bali, ada juga membuat Sangga Kamulan rong 2 bukan rong telu. Apa sih perbedaannya? Yuk simak penjelasannya guys. Secara Purwaloka atau Kunadresta, Pelinggih Kamulan rong 2 sebagai pengganti rong telu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memuja Dewa Hyang atau Dewa Pitara, leluhur yang kompiang. Pada pelinggih ini dipercaya akan lebih mendekatkan diri dengan para leluhur yang terdiri atas bapak leluhur laki-laki, Puruse, dan ibu leluhur wanita, Perdana. Karena kedua beliau itulah yang amat berjasa secara nyata dalam melahirkan dan memelihara kehidupannya sebagai manusia di dunia nyata atau di alam skala. Namun ada sedikit perbedaan antara Kemulan rong 2 dan rong telu, di mana Kemulan rong 2 tempat memuja roh leluhur yang belum mencapai kualitas dewa atau belum diabenkan. Sedangkan Kemulan rong telu adalah tempat memuja roh leluhur yang telah mencapai kualitas dewata, telah disucikan dengan upacara Atma Wedana, dan posisinya secara niskala beliau sudah setara dengan Batara Guru. Untuk upekara atau banten yang dipersembahkan kepada pelinggih rong 2 atau rong kalih, yaitu banten sodan serta lengkap dengan pesalinan atau rerantasan putih kuning. Jenis Sanggah Kamulan. Sanggah Kamulan dapat dibedakan menurut dimensi dan kondisi diantaranya. Sanggah Kamulan turus lumbung adalah sanggah kamulan darurat karena satu dan lain hal belum mampu membuat yang permanen. Bahannya dari turus atau batang kayu dap-dap atau kayu sakti. Fungsinya hanyalah untuk ngalumbung atau ngayat yang kamulan atau yang kawitan. 1 tahun setelah membuka karang baru, diharapkan sudah membangun kamulan yang permanen. Jadi untuk semeton yang baru memiliki pekarangan baru atau rumah baru, semeton bisa membuat sanggah kamulan turus lumbung. Sanggah Kamulan Panek Tegan adalah sanggah kamulan yang berfungsi hanya sebagai tempat nek tegang atau membuat ketentraman dengan memuja yang kawitan bagi umat Hindu yang baru berumah tangga. Kamulan sejenis ini banyak dijumpai di daerah Kabupaten Bangli bagian atas. Setiap mereka yang baru kawin
diwajibkan membuat sebuah sanggah rong telu sehingga dalam satu pekarangan akan berdiri beberapa sanggah rong telu. Sanggah Kamulan Jajar. Sesuai dengan namanya, sanggah kamulan ini memiliki dua tiang yang berjajar di depan, menancap langsung pada bebaturan atau dasar. Selain itu, mempunyai ruang tiga berjajar juga terdiri dari tiga bagian, yaitu bebaturan, ruang lepitan, dan ruang gedong sampai atapnya. Ruang lepitan letaknya di bawah rong telu yang berjajar. Bila dicermati, sanggah ini terdiri dari jajar horizontal dan jajar vertikal sebagai simbolisasi yang Trimurti atau yang Tripurusa. Bagian bebaturan merupakan stana Atma yang masih kotor yang baru mendapat tirta pangentas pendem menurut lontar Tatua Kepatian. Bagian ruang lepitan adalah tempat yang dapat dicapai oleh Atma yang sudah diabenkan. Sedangkan bagian rong telu, terutama sisi kanan dan sisi kiri, adalah tempat Atma suci yang telah dilinggihkan. Dengan demikian dapat dikatakan sanggah kamulan terdiri dari tiga bagian kosmos, yakni bebaturan sebagai burloka atau pitraloka, alamnya para pitara. Ruang lepitan sebagai buah loka, alamnya para pitara yang sudah diabenkan. Dan rong telu sebagai swah loka, alamnya para dewa yang dapat dicapai oleh Atma suci yang telah melalui proses upacara mamukur atau upacara Atma Wedana. Jika kita membuat sanggah kamulan, juga perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan atau kayu yang digunakan. Menurut lontar Astakosala Kosali, diuraikan kayu yang baik untuk membuat sanggah kamulan yakni kayu cendana merupakan golongan kayu Prabu atau utama, kayu cempaka merupakan golongan kayu Arya atau utama, kayu menengen merupakan golongan kayu Patih atau Madya, kayu Majugau merupakan golongan kayu Demung atau Madya, kayu Suren merupakan golongan kayu Demung atau Nista atau yang paling bawah. Doa atau mantram pemujaan sanggah kamulan. Mantra pemujaan Ista Dewata di dalam sanggah kamulan atau sanggah marajan atau sanggah kawitan merupakan mantram ketiga di dalam Pancakramaning Sembah. Mantramnya sebagai berikut guys. Mantram pemujaan Sang Hyang Trimurti. Om Brahma Wisnu Iswaram Dewam Jiwatmanam Trilokanam Sarwa Jagat Prastistanam Sudeklesa Winasanam Om Guru Paduka Dipataya Nama. Arti mantram tersebut yakni Om Yang Widi bergelar Brahma Wisnu Iswara yang berkenan menjiwai Triloka, semoga seluruh jagat tersucikan, bersih dan segala noda terhapuskan olehmu. Om Yang Widi selaku guru, hamba memujamu. Berikut mantram pemujaan Tri Guru atau Yang Betara Guru. Om Guru Dewam, Guru Rupam, Guru Madhyam, Guru Purwam, Guru Paratama Dewam, Guru Dewa Sudam Nityam. Arti dari mantramnya yakni Om Guru Dewa yaitu Guru Rupam, Guru Madya, Guru Parwa adalah guru para dewa, guru dewa yang selalu suci. Berikut mantram untuk pemujaan Sang Hyang Tripurusa yakni Om Dewa Dewa Tridewanam Trimurti Trilingganam Tripurusa Sudanityam Sarwa Jagat Jiwatmanam. Arti mantramnya yakni Om para dewa, utamanya Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa adalah tiga wujud Tripurusa yang suci selalu adalah Atma semesta dengan isinya. Sanggah kamulan sangatlah penting kita buat di dalam sebuah pekarangan rumah sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Widiwasa dan Ida Betara Hyang Guru yang telah disucikan, merupakan sanggah yang paling dekat dengan rumah atau umat Hindu itu sendiri. Apalagi kalau kita merantau atau memiliki rumah baru.
terutama pada semeton Hindu yang baru menikah atau baru berkeluarga, yang mana jauh dengan Sangga Kamulan utama. Kecuali rumah atau pekarangan kita berdekatan dengan Sangga Kamulan utama, tidak perlu membuat Sangga Kamulan. Dan kenapa kita harus mengutamakan bersembahyang pada Sangga Kamulan? Sesuai dengan yang berstana di sana, kita memohon restu, memohon perlindungan, dan memohon keselamatan atas aktivitas yang kita akan lakukan, baik bekerja, berpergian, membuat suatu usaha, dan yang lainnya, agar selalu diberikan restu dan diberkati. Oke guys, sekian dulu video dari kami tentang apa itu Sangga Kamulan, jenis Sangga Kamulan, dan doa pada Sangga Kamulan. Jangan lupa ikuti terus channel Spiritual Bali TV dengan memberi like pada video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta dibantu subscribe bagi yang belum subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih atas dukungan kalian sehingga kami dapat lebih semangat dan lebih baik lagi di dalam membuat konten seputar edukasi dan inspirasi spiritual Hindu Bali. Terima kasih. Salam Spiritual Bali TV. Om Santi 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 Om.